Dokter Damar, bagaimana situasinya? Chow Song Yang bertanya dengan hati-hati. Ini sangat merepotkan, kata Damar dengan suara serak. Masalah? Ya, dia memberitahu mereka berdua apa yang telah dinegosiasikan dengan tim Avokali. Ketika keduanya mendengar suara itu, wajah mereka berubah ngeri. Ini untuk menghancurkan Yang Huaku, kata Yuan Xing sambil mengepalkan tinjunya. Meskipun tidak menyakitkan untuk dipenjara selama 7 hari, saya tahu bahwa Pulau Ice Flame adalah yang paling utara dan jaraknya 108.000 mil penuh dari kita. Surga tidak bisa menyelesaikannya, situasinya sangat tegang sekarang. Jika Shen Yilin meninggalkan Yang Hua selama 10 hari, aku khawatir ketika dia kembali tidak akan ada apa-apa, Chow Song Yang berkata dengan suara serak. Dan kamu dilaporkan oleh seseorang, jadi aku khawatir seseorang adalah kegelapan akan memberi kita tangan yang buruk. Master Sekte, jika kamu benar-benar pergi ke Pulau Es Flame, aku takut pencuri dalam kegelapan akan segera menyerang kami. Yuan Xing juga berkata dengan sibuk. Aku tahu, jadi siapa pelapornya? Kita harus menyelidikinya sesegera mungkin, Damar berkata dengan suara yang serak. Tetapi tim penghakiman kiamat bukanlah generalis, itu tidak dapat diubah. Jika tidak, aku Yang Hua akan dimusnahkan oleh mereka. Ini tidak akan pergi. Itu tidak akan pergi. Apa yang harus saya lakukan? Yuan Xing mengerut kening, sangat cemas. Damar, mungkin ini masalahnya. Bukankah kita punya 1 hari lagi untuk bersiap? Sebelum masalah ini menyebar, kamu dengan cepat memindahkan orang-orang Yang Hua bersembunyi untuk sementara waktu. Dan bersembunyi selama 10 hari, kata Chow Song Yang dengan nada rendah. Jalan suara yang dalam, perpindahan personel dalam skala besar seperti itu akan menarik perhatian orang lain. Saya khawatir klan aristokrat itu akan mengambil tindakan terhadap kita terlebih dahulu. Dr. Damarsen, kita tidak punya waktu. Kita tidak boleh mempertimbangkan ini. Sekarang kamu pergi ke Esplem Island adalah kesimpulan yang sudah pasti. Jika Anda tidak mentransfer personel, jika musuh ingin membantai saat Anda tidak ada, Yang Hua akan berdarah ke sungai. Apakah Anda lupa datang ke sekolah Suanyi? Chow Song Yang buru-buru membujuknya. Begitu kata-kata ini keluar, napas Damar bergetar dan pupil matanya berkontraksi. Setelah beberapa saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Dalam hal ini, Chow Song Yang, saya akan mendengarkan Anda, dan Anda akan segera mengaturnya. Komandan Ma akan memindahkan sekolah Sumanyi, markas besar Yang Hua, dan semua personel di Jiangsen dengan cepat. Pastikan untuk melakukan transfer tersingkat. Selesai tepat waktu. Ya, Chow Song Yang mengangguk, tetapi tepat ketika dia mengeluarkan telepon dan hendak melakukan panggilan keluar. Sebuah panggilan telepon tiba-tiba masuk. Chow Song Yang terkejut dan menekan tombol sambungan. Setelah beberapa saat, wajah berubah drastis. Cepat sekali. Oke, aku tahu. Chow Song Yang meletakkan ponsel perlahan dengan wajah pucat. Yuan Xing dan Damar di sebelahnya menatapnya. Chow Song Yang, apa yang terjadi lagi? Damar bertanya pada Shen Lin. Chow Song Yang ragu-ragu dan berbisik. Yi Guilin mengalami kecelakaan. Dia baru saja dikirim ke sekolah Suanyi berlumuran darah. Anggota tubuhnya dipotong dan hidupnya tergantung pada seutas benang. Dia tidak dikirim ke menatap Hong Nyangu berberita apa. Ya, tapi dia ditemukan. Tidak hanya itu, tetapi dia juga membawa pesan. Tuan Lembah Wajah Merah sudah mulai bertindak. Begitu kata-kata ini datang keluar, kantor itu sunyi. Yuan Xing lalu dingin dari ujung kepala hingga ujung kaki, dan wajah tua itu sangat indah. Adapun Damar, dia tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, Hong Nyangu benar-benar bertindak. Tidak ada keraguan bahwa menargetkan Damar. Ini benar-benar nasib buruk. Didi. Pada saat ini, ponsel Damar berdering. Ketika Damar membuka telepon, saya melihat bahwa itu adalah pesan dari Lin Ronan. Saya baru saja mendapat kabar bahwa orang-orang Hong Nyangu telah mengintai di sekitar Jiangsen dan menyegel Jiangsen. Semua orang Yang Hua hanya diizinkan masuk tetapi tidak untuk pergi. Pemilik Hong Nyangu akan berangkat ke Jiangsen di pagi hari lusa. Barisan depan Hong Nyangu telah dibuka di kota Chao Jiang. Pergi kali ini, Hong Nyangu bermaksud untuk menghancurkan Yang Hua, hilangkan masalah serius orang kepercayaannya dan balas dendam. Cepat bersiap. Melihat pesan ini, mata Damar penuh dengan marah. Tuan Sekte, apa? Yuan Xing buru-buru memanggil melihat pesan teks dengan Chow Song Yang. Hanya dengan satu pandangan keduanya disambar petir. Sudah berakhir, kali ini sudah berakhir. Yuan Xing merosot di sofa
meratap dan mendesah. Pemilik lembah Hongyan benar-benar tahu bagaimana memilih waktu. Bukankah dia seharusnya menjadi pelapor? Apakah itu dia? Cao Songyang bertanya dengan cemberut. Tidak mungkin, tujuannya adalah untuk membunuhku. Bagaimana dia bisa membawaku ke Pulau Esplem? Damar menggelengkan kepalanya. Jadi hanya kebetulan, ya, dan kebetulan yang sangat disayangkan. Ini Cao Songyang tidak tahu harus berkata apa. Sekarang Jiangsen dikelilingi oleh orang-orang dari Hongyangu. Jika orang-orang dievakuasi secara paksa dari Jiangsen, mereka akan dikejar dan dibunuh oleh orang-orang Hongyangu. Orang-orang dari Yang Hua tidak bisa melarikan diri, kata Damar dengan suara yang serak. Lalu apa yang harus dilakukan? Jika kita tidak berjalan, kita hanya akan duduk dan menunggu kematian kita. Apakah itu benar-benar akan membunuh kita? Yuan Xing menggeretakkan giginya. Sejauh ini kita hanya bisa melawan balik dengan seluruh kekuatan kita. Mempertahankan musuh, serangan balik. Ya, kita tidak punya pilihan selain mengumpulkan semua kekuatan kita ke Jiangsen dan melakukan serangan balik, usir orang-orang Hongyangu. Tapi pemimpinnya tidak ada di sini. Tidak ada yang bisa bersaing dengan Master Lembah Wajah Merah. Dia sendiri yang bisa membantai Yang Hua, Sekte Donghua, dan bahkan sekte kuno. Bagaimana kita bisa mempertahankan Jiangsen? Yuan Xing bertanya dengan suara yang serak. Cao Songyang tidak mengatakan sepatah kata pun, bahkan dia tidak tahu harus berbuat apa. Ini terlihat seperti jalan buntu. Kami tidak punya pilihan, hal-hal telah sampai pada titik ini. Kami hanya bisa mencobanya, kata Yuan Xing. Kalau begitu panggil semua orang kembali, tidak peduli apakah kamu bisa menahannya atau tidak. Kamu harus mencobanya. Cao Songyang memandang Damar dan berkata dengan suara yang serak. Dokter Damar, berikan perintahmu. Pemimpin sekte Kaisar Timur pasti akan melewati api dan air untuk Master Sekte. Yuan Xing segera berlutut dengan satu lutut untuk menunjukkan tekadnya. Namun Damar tidak mengatakan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Jika Anda memegang erat-erat Jiangsen, pasti akan berdarah ke sungai dan mayat di mana-mana. Master Sekte, Sen Dokter Damar, jangan ragu lagi. Waktu tidak menunggu siapapun. Keduanya mendesak mereka. Namun Damar menggelengkan kepalanya. Kami tidak memanggil siapapun dan tidak sengaja memobilitas orang. Kenapa? Karena aku tinggal di Jiangsen. Aku akan menjaga di sini. Tuan Lembah Hongyan biarkan aku yang menanganinya, kata Damar Ning. Tapi tim penghakiman kiamat memintamu untuk pergi ke Pulau Esplem. Apakah kamu ingin mematuhi mereka dan menolak untuk pergi ke Pulau Ismland? Yuan Xing bertanya dengan terkejut. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, aku akan menanganinya. Damar mengetuk meja dengan jari-jarinya secara berirama dan tiba-tiba berteriak suara yang dalam. Cao Songyang, Yuan Xing. Aku ingin kamu segera menyelidiki siapa yang melaporkanku dalam waktu 2 jam. Master Sekte, mengapa kamu menyelidiki ini saat ini? Jika kamu ingin membalas dendam, kamu harus terlebih dahulu menyelesaikan masalah besar di depanmu. Jangan khawatir tentang ini. Kamu hanya perlu mencari tahu orang itu dengan cepat. Jika kamu tidak dapat menemukannya dalam 2 jam, aku akan bertanya kepada kalian. Damar berteriak, ekspresinya sangat serius, keduanya gemetar. Melihat bahwa sikap Damar begitu tegas, mereka hanya bisa menggenggam tinju mereka. Ikuti perintahmu. Lalu dia pergi dengan cepat. Damar segera memutar nomor itu, menjelaskan beberapa kata dan kemudian berkata pada kekosongan, kalian lindungi hukum untukku. Ya, Tuan. Suara Ying Yu terdengar dalam kegelapan. Kemudian Damar duduk bersila di tanah seolah-olah mengatur napasnya. 1 jam kemudian, Cao Songyang kembali lebih cepat dari jadwal. Tuan, menurut penyelidikan, kemarin wakil pemimpin geng hiu hitam, Puchen Fangyan, pergi menemui tim penghakiman kiamat bersama yang lain. Mungkin geng hiu hitam akan ada petunjuk, kata Cao Songyang. Geng hiu hitam. Damar tiba-tiba membuka matanya dan pupil matanya penuh darah. Ying Yu, bawahan ada di sini. Ikuti aku ke geng hiu hitam, selesai. Ya, tunggu Dokter Damar. Apakah mencari geng hiu hitam untuk menyelesaikan akun? Bukankah pasukan kiamat memperingatkan Anda untuk tidak gegabah? Apakah kamu tidak takut membuat mereka marah? Cao Songyang berseru dengan cemas. Lalu apakah mereka tidak takut membuatku marah? Damar melirik Cao Songyang dan berjalan keluar kantor. Markas besar geng hiu hitam, Zim tinju yang terletak di bawah tanah. Di depan kaca besar dari lantai ke langit-langit berdiri seorang pria paruh baya gemuk dengan janggut tipis. Pria itu memiliki pola kelajengking di dahinya dan cerutu di tangannya.
melihat pertandingan tinju sengit di gym tinju di luar kaca. Wajahnya cukup suram. Di belakangnya adalah Hal Master Hong, wakil geng Master Feng, dan yang lainnya. Mereka menundukkan kepala membungkuk hormat dan taat, tetapi tidak berani menatap langsung ke pria itu. Karena ini adalah pemimpin geng hiu hitam, pemilik seluruh pucen sup hiu hitam. Jangan melihat tubuh kumbung Tang hiu hitam, tetapi matanya sangat galak. Temperamennya sangat mendominasi dan dia juga karakter yang kejam ketika dia masih muda. Mampu mengendalikan wilayah abu-abu seluruh pucen dan membiarkan orang-orang dari seluruh dunia memberinya 3 poin sudah cukup untuk menunjukkan kemampuannya. Tapi hari ini sup hiu hitam sangat kesal karena orang-orang di bawahnya melakukan sesuatu tentang masa depan gang tanpa memberitahunya. Jadi tim penghakiman kiamat pergi mencari Dr. Damar. Tang Heistruk bertanya dengan kosong setelah menjentikan asbak. Seseorang telah melihat mereka memasuki cabang Yang Hua di Pucen. Saya pikir sebagian besar hal sudah selesai, kata Hal Master Hong buru-buru. Sialan, Tang Haisa tiba-tiba berbalik menunjuk Hal Master Hong dan berteriak, pukul anjing sialan ini agar aku kram, potong dan berikan ke anjing itu. Hal Master Hong terkejut dan dia berteriak, tolong tuan ini, mengapa ini? Mengapa Anda memberi saya musuh besar bagi geng hiu hitam? Mengapa Anda masih bertanya? Lakukan hal ini sangat tersembunyi. Sangat tidak mungkin bagi Dr. Damar untuk mengetahui bahwa kami melaporkannya. Hal Master Hong berulang kali mengeluh, tetapi Tang Haisa sepertinya tidak mau mendengar penjelasannya dan bersikeras meminta orang lain untuk melakukannya. Dalam keputusasaan, Hal Master Hong hanya bisa mengalihkan pandangannya ke wakil geng Master Feng di sebelahnya. Wakil geng Master Feng mengerucutkan bibir bawahnya dan maju selangkah. Tolong tuan, tenanglah. Tuan Aula Hong tidak bisa disalahkan untuk masalah ini, Tang Hiu Teng berkata dengan dingin. Tolong tuan, jangan khawatir, ini tidak terlalu serius. Pertama-tama pastikan sangat rahasia untuk melaporkan hal semacam ini. Dan tidak mungkin bagi pasukan kiamat untuk memberitahu Dr. Damar siapa pelapornya. Jadi Dr. Damar pasti tidak dapat menemukan kita. Kedua, karena pasukan Tangki setelah memasuki cabang Dr. Damar. Kedua, karena pasukan Tangki setelah memasuki cabang Dr. Damar pasti akan diadili. Apakah dia dapat menyingkirkan hukuman tentara Tangki adalah sebuah pertanyaan. Mengapa kita harus khawatir? Wakil geng kata pemimpin Feng sambil tersenyum. Bagaimana jika dia tidak bisa menyingkirkannya? Dia tidak membuat kesalahan besar. Bisakah tentara Tangki membunuhnya? Selama dia tidak mati, dia pasti akan menyelidiki masalah ini. Geng hiu hitam harus mengikuti Yang Hua. Ayo berperang. Bahkan jika geng hiu hitam kita tidak takut pada Yang Hua dan kedua belah pihak bertarung, bahkan jika kita dapat menghancurkan Yang Hua, kita pasti akan menderita kerugian besar, kata Tang Haisa dengan dingin. Karena itu masalahnya, mengapa kita tidak mulai menjadi kuat dulu? Wakil pemimpin geng tiba-tiba berkata. Kata-kata ini jatuh ke tanah dan Tang Haisa mengeratkan kening. Apa maksudmu? Bantu guru. Masalahnya telah sampai pada titik ini. Bahkan jika Anda memotong Hal Master Hong menjadi 8 bagian, itu tidak akan membantu Anda. Mengapa Anda tidak mengambil kesempatan ini untuk menebas Yang Hua dengan pisau dan jangan memintanya untuk dibacok sampai mati? Bahkan jika Anda memotong sepotong besar daging, kita akan mendapat untung tetap tanpa kehilangan uang. Bukan, wakil pemimpin geng kata Feng sambil tersenyum. Jika kamu melakukan ini, bukankah itu secara terbuka menyatakan perang dengan Yang Hua? Tang Haisa mengerutkan kening. Deklarasi perang, nyatakan perang? Jika tidak, ketika Dr. Damar menyelidiki geng hiu hitam kayak kita, dia masih akan menyusahkan kita. Karena cepat atau lambat kita akan bertarung. Mengapa kita memberi mereka pisau saat mereka sudah tidak siap? Setelah beberapa saat dia mengangkat kepalanya dengan tajam dan berkata dengan suara serak, jika itu masalahnya maka buat persiapan. Jika kita memindahkan pisau terlebih dahulu, kita harus memotong kekacauan dengan cepat. Yang terbaik adalah memberikannya
sebelum Yang Hua bisa bereaksi makan. Jangan khawatir, pemimpin geng, aku akan membuat pengaturan sekarang. Wakil pemimpin geng Feng segera mengangguk dan hendak pensiun. Tetapi pada saat ini seorang pria berjas tiba-tiba berjalan cepat ke dalam kotak. Tolong tuan, seseorang ingin melihatmu di luar. Siapa itu? Tang Haisha bertanya dengan santai sambil merokok. Yang Hua, Dr. Damar, kata pria berjas itu. Begitu kata-kata ini keluar, Tang Haisha tercengang. Tepat ketika dia akan pergi, wakil pemimpin geng Feng berhenti tiba-tiba dan menatap pria itu dengan tidak percaya. Kenapa Dr. Damar tiba-tiba datang ke pintu? Hal Master Hong berkata dengan suara gemetar. Mungkinkah dia mengetahui bahwa kami melaporkannya? Wajah Tang Haisha suram. Dan dia memerototi Hal Master Hong. Suaner berkata dengan sungguh-sungguh, pergi beritahu Dr. Damar dan katakan aku tidak ada di sini. Selain itu, segera atur mobil untukku, aku ingin pergi dari sini. Ya, pembantu. Pria berjas itu mengangguk, tapi dia akan berbalik ledakan. Pintu kotak itu tiba-tiba terbuka dan pengawal yang menjaga di sebelah mereka langsung dibordir oleh gelombang kejut dan jatuh dengan keras ke tanah. Lindungi bos, semua orang di dalam kotak mengeluarkan pistol mereka dan segera mengepung Tang Haishan. Wakil pemimpin geng Feng dan Hal Master Hong juga melangkah mundur menatap pintu dengan ngeri. Saya melihat sekelompok orang dengan baju besi hitam dengan pedang panjang berjalan ke dalam kotak. Kemudian Damar dengan setelan rapi melangkah masuk dengan santai. Sekte Master Tang, ada apa? Kamu harus pergi dengan tergesa-gesa. Apakah kamu bahkan tidak mau melihatku? Damar Singh pergi ke sofa di sebelahnya dan duduk langsung menyalakan rokoknya sendiri dengan ketidakpedulian yang tak ada habisnya di wajahnya. Kulit Tang Haisha putih banyak. Menatap Damar sebentar dan berkata dengan suara serak, Dr. Damar, angin apa yang bertiup padamu? Apakah ada yang salah? Ya, apakah kamu menemukannya? Damar berkata dengan tenang. Dr. Damar, apa yang kamu bicarakan? Saya tidak begitu mengerti. Tang Haisha hanya berpura-pura bodoh. Kesabaranku tidak terlalu bagus. Geng Master Tang, katakan saja langsung bagaimana kamu hiu hitam geng akan menjelaskan ini padaku. Damar menarik napas dan terus bertanya. Wajah Tang hiu hitam tidak terlalu alami. Dia di sebelahnya Hal Master Hong dengan berani berteriak. Dr. Damar, jangan terlalu sombong. Ini adalah wilayah geng hiu hitam saya. Yang berdiri di depan Anda adalah master geng kami. Sebaiknya Anda lebih sopan, kalau tidak. Sebelum Hal Master Hong bisa selesai berbicara, sesosok tiba-tiba bergegas keluar di samping Damar, mendekati Hal Master Hong dengan kecepatan kilat, meraih lehernya dengan satu tangan dan mengangkatnya dengan satu tangan. Leher Hal Master Hong langsung terjepit dan berubah bentuk, dan orang-orang berjuang dengan panik tetapi tidak berhasil. Kalau tidak apa? Damar melirik Hal Master Hong dan bertanya dengan tenang. Langkah tiba-tiba ini mengejutkan semua orang di geng hiu hitam. Tapi mereka masih bereaksi dan serentak mereka mengerahkan moncong gelapnya ke Ying Yu yang mencubit leher Hal Master Hong. Semuanya gugup. Lepaskan Hal Master Hong, teriak wakil geng Master Feng. Oke, Damar mengangguk, tapi baru selesai berbicara, klik, pergelangan tangan Ying Yu tiba-tiba mengerahkan kekuatan dan itu tiba-tiba mencekik leher Hal Master Hong. Leher Hal Master Hong bengkok, kemudian seluruh tubuh menjadi lemah, matanya berputar, dan dia meninggal di tempat. Master bayangan melepaskan tangannya dan Hal Master Hong berbaring di tanah seperti anjing mati, tanpa tanda-tanda kehidupan. Apa? Ekspresi semua orang berubah drastis. Hal Master Hong terbunuh begitu saja. Dr. Damar, kamu terlalu lancang. Apakah kamu benar-benar berpikir geng hiu hitamku tidak berani membunuhmu? Wakil pemimpin geng Feng sangat marah dan berteriak lagi dan lagi, tembak aku. Pemicu. Tetapi hiu hitam Sup berkata dengan suara yang dalam, hentikan semuanya. Orang-orang memandangnya dengan heran. Usia berapa sekarang? Apakah Anda masih berharap untuk membunuh Dr. Damar dengan pistol? Jika demikian, Dr. Damar telah dibunuh berkali-kali oleh orang lain. Melihat Damar, tapi Dr. Damar, jangan terlalu egois, benar. Geng hiu hitamku bisa mendominasi Puchen, tidak hanya dengan senjata di tanganku dan ada tinjunya. Benarkah? Lihat keluar pintu, Tang Haisha bersenandung. Damar melihat keluar
Baru kemudian saya melihat sosok di luar kotak menghasut dan ada beberapa energi kuat yang meluap di sini. Jelas sekali pembangkit tenaga geng hiu hitam telah tiba. Ini adalah sarang lama geng hiu hitam. Bagaimana bisa dipertahankan hanya dengan beberapa senjata? Tang Haisan, bukankah idiot? Di dunia sekarang ini jika Anda tidak mengundang beberapa master top untuk mendominasi pasar, mudah untuk digulingkan oleh beberapa orang yang sangat terampil. Kebetulan hiu hitam Tang berusaha keras dalam hal ini. Ada 8 raja besar dan 4 tuan besar di markas besarnya. Orang-orang ini adalah hartanya di bagian bawah kotak dan biasanya tidak mengungkapkannya kepada publik. Dr. Dewalin ada di sini hari ini, jadi tentu saja dia harus memanggil untuk mengungkapkannya. Menarik, Damar mengangguk ringan. Dr. Damar juga seorang seniman bela diri top. Saya pikir Anda dapat melihat kekuatan orang lain di luar. Jika Anda benar-benar ingin bertarung, saya tidak dapat mengatakan bahwa Anda dapat mengalahkan Dr. Damar. Dr. Damar, saya pikir Anda harus tenang pertama. Ada apa? Mari kita duduk dan berbicara perlahan. Jangan gunakan pedang lagi. Jika tidak, itu akan buruk bagiku. Dan bahkan lebih buruk untukmu, kata Tang Haisan dengan ringan. Aura atasan ditampilkan dengan jelas. Dalam situasi ini hanya dia yang bisa mengguncang adegan itu. Bahkan wakil ketua geng Feng pun tidak. Namun Damar menggelengkan kepalanya. Tang Haisan, aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya. Bagaimana kamu akan menjelaskannya kepadaku? Ingat, ini yang terakhir kalinya. Setelah berbicara, Damar memadamkan potong rokok di asbak dan menutup matanya seolah-olah menunggu. Sikap ini sangat mengganggu seluruh geng hiu hitam. Kerumunan sangat marah. Tang Haisan juga marah, matanya penuh dengan niat membunuh. Damar adalah satu-satunya yang tidak memberinya wajah seperti ini. Dia tidak tahu apa tujuan Damar ada di sini, tetapi dengan sikap arogan seperti itu dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Dengan sikap seperti ini saya pasti akan menggunakan kekuatan hari ini, tidak perlu mengatakan lebih banyak, oke. Damar, sepertinya apa yang dikatakan seseorang Tang tidak ada gunanya. Kalau begitu, nah jika Anda ingin menjelaskan, saya akan menjelaskannya kepada Anda. Bang, gelas seng-seng dihancurkan oleh Tang Haisan dan pria itu jatuh ke Jim tinju. Tapi pada saat yang sama, bang, kotak tempat Tang Haisan berada langsung meledak. Semua orang di dalam kotak termasuk wakil pemimpin geng Feng ditelan oleh percikan api yang dihasilkan oleh ledakan itu. Dan sejumlah besar anggota geng hiu hitam terbunuh hidup-hidup. Penonton di gym tinju panik dan melarikan diri ke sini. Seluruh aula berada dalam kekacauan. Bunuh dia. Bunuh Dr. Damar. Bunuh. Bagaimana caranya? Tang Haisan bangkit dan berteriak dengan suara serak. Anggota geng hiu hitam yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju ledakan satu demi satu. Adegan itu panas, maju dan sukses. Setelah berledakan ada juga banyak teriakan dan pembunuhan. Jelas kedua belah pihak sedang bertarung. Tapi Tang hiu hitam tidak berteriak, tetapi menoleh dan bergegas keluar. Dia tidak mau menghadapi Dr. Damar. Meskipun dia yakin bahwa kekuatan geng hiu hitamnya dapat membasmi orang ini, dia telah mendengar banyak desas-desus tentang orang ini. Meskipun orang ini dikenal sebagai dokter jenius, ia juga seorang seniman bela diri medis yang kuat. Tapi bagaimana bisa? Hari ini saya ingin Dr. Damar ini mati di geng hiu hitam. Tang Haisan merokok cerutu, duduk di Rolls Royce yang diparkir di pintu dan bergegas ke villa di pinggiran kota. Ada seorang wanita di villa yang merupakan kekasihnya. Dia akan menunggu kabar di sini ditemani kekasihnya. Dia percaya bahwa itu pasti malam tanpa tidur malam ini. Berkendara, Tang Haisan tertawa. Ya, pengemudi segera menyalakan dan menginjak pedal gas. Tersedia di detik berikutnya denteng. Cahaya dingin tiba-tiba lewat. Kemudian seluruh mobil Rolls Royce dimulai dengan celah dari depan, memanjang ke belakang mobil dan akhirnya terbelah dua. Sepintas di bagian depan mobil ada seorang pria yang mengenakan baju besi gelap dan memegang pedang panjang. Pria ini benar-benar membelah seluruh mobil menjadi dua bagian. Sopir itu gemetar ketakutan dan dia segera melompat untuk berlari, tapi itu tidak berjalan terlalu jauh dan cahaya dingin kembali. Kemudian kepala pengemudi jatuh dari lehernya dan meninggal secara tragis di tempat. Adapun Tang Haisan wajahnya sudah jadi hijau ketakutan. Ada sedikit suara langkah kaki di belakangnya. Dia memutar kepalanya dengan keras. Saya melihat Damar berjalan ke arahnya sambil memilah-milah jasnya.
Di belakang Damar berdiri beberapa penjaga bayangan armor. Pada masing-masing dari mereka berlumuran darah dan pedang panjang di tangan mereka masih meneteskan darah. Mata Tang Haisan melebar, bibirnya memutih dan wajahnya yang bengkak terus-menerus dipenuhi keringat. Tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin. Tang Haisan menunjuk Damar dengan gemetar. Kamu, bagaimana kamu keluar? Di mana orang-orangku? Aku bagaimana dengan 4 tuan besar dari 8 raja perang besar? Bagaimana dengan anggota geng hiu hitamku? Semuanya mati. Damar menyalakan rokok lagi dan berkata dengan suara serak. Mustahil. Tang Haisan meraung histeris. Bagaimana kamu bisa membunuh mereka semua dalam waktu sesingkat itu? Aku tidak percaya, kamu pasti berbohong padaku. Tetapi orang-orang ini begitu mudah dibersihkan oleh Damar. Dia tidak bisa menerimanya. Damar tidak berbicara, hanya menggerakkan tangannya. Orang-orang di belakang segera melemparkan sejumlah besar benda bulat berwarna merah. Mereka adalah kepala dari 4 master besar dari 8 perang besar Tang Hai. Tang Hai bodoh. Kartu Trop sendiri memiliki kekuatan tempur terkuat di depan Dr. Damar. Sangat rapuh. Seberapa kuat Dr. Damar ini? Damar berdiri di depan Tang Hiu Hitam, mematikan puntung rokok dan berkata dengan suara serak. Jangan salahkan saya. Sebenarnya saya benar-benar tidak ingin memprovokasi geng hiu hitam Anda. Tetapi Anda ingin menyerang saya, jadi saya hanya bisa melakukannya di sisi muka. Kali ini Tang Haisan benar-benar ketakutan. Dia akhirnya mau menerima kenyataan. Dr. Damar, tidak, jangan main-main. Aku akui salahku. Dan aku akan menebusnya untukmu. Aku bisa memenuhi semua persyaratanmu. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu ingin kamu lakukan. Dan saya memberitahu Anda, Dr. Damar, geng hitam kami bukan hanya kekuatan abu-abu di Puchen. Kami juga memiliki latar belakang. Jika Anda mengacaukan saya, para pria besar di belakang saya pasti akan marah. Pada saat itu kan harus membuat musuh besar di Yang Hua. Jadi Dr. Damar, lepaskan aku akan menjadi temanmu. Aku bersekutu dengan Yang Hua. Selama kamu melepaskanku, tidak akan ada salahnya. Tang Haisan berteriak dengan gemetar, mencoba meyakinkan Damar untuk menyelamatkan dirinya sendiri, satu nyawa. Tapi apa yang dikatakan Damar selanjutnya benar-benar membuatnya putus asa. Sekte Master Tang, sebenarnya aku di sini kali ini bukan untuk bernegosiasi denganmu, Damar berbisik. Lalu apa yang kamu lakukan? Tang Haisan bertanya dengan linglung. Pembunuhan dan keheningan, kata Damar acuh tak acuh. Tang Haisan bergidik dan dia akan mengatakan sesuatu, tetapi Damar telah menusuk dada Tang Haisan dengan satu tangan. Tang Haisan membuka mulutnya memuntahkan darah, matanya melebar melihat Damar, lalu dia perlahan jatuh ke tanah dan dia mati. Tang Haisan mati. Tingkat atas geng hiu hitam sudah mati dan terluka. Pada saat ini teriakan ketakutan datang. Damar dan yang lainnya melihat sekeliling. Baru kemudian saya melihat wakil pemimpin geng Feng yang wajahnya bagus, hangus, hitam dan penuh memar, terhuyung-huyung ke Mercedes-Benz di sisi jalan, menyalakan api seperti orang gila dan lari ke kejauhan. Ternyata ketika Tang Haisan meledakkan bom di dalam kotak, dia waspada terlebih dahulu dan bergegas keluar dari pintu dengan kecepatan tercepat. Meskipun dia juga terkena bom, dia tidak mati, dia hanya pingsan. Ketika dia bangun, dia melihat ada mayat tergeletak di mana-mana di luar. Kotak darah mengalir ke sungai. Tuan dari geng hiu hitam semuanya terbunuh. Dia ketakutan dan kewalahan. Saya pikir semuanya sudah berakhir, tetapi begitu saya berjalan keluar dari gerbang, saya melihat Damar menghancurkan Tang Hiu Hitam dengan tangannya sendiri. Wakil pemimpin geng Feng berteriak ketakutan dan masuk ke mobil dan berlari menyelamatkan diri. Ikuti. Damar berteriak dan segera melaju untuk mengejar. Kejar Dr. Damar. Anda masih berani mengejar saya. Bagus, saya akan pergi ke tim penghakiman kiamat. Saya ingin melihat apakah Anda berani memindahkan saya di depan tim penghakiman kiamat. Jendela dan meraung. Meskipun dia sangat ketakutan, dia tidak bodoh. Saat ini hanya tim penghakiman kiamat yang bisa menahannya. Damar di belakang secara alami mendengar keributan wakil pemimpin geng Feng. Tapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya membiarkan orang-orangnya mengikuti mobil wakil pemimpin geng Feng. Kamu sendiri yang mencari kematian, tidak heran aku. Wakil pemimpin geng Feng menggertakkan giginya dengan tajam. Dan dia hanya bergegas keluar kota dan berlari menuju pinggiran kota. Sekitar 20 menit kemudian mobil melaju keluar dari jalan nasional dan melaju menuju
sebuah bukit di pinggiran kota. Di depan bukit itu berpenghuni ini ada lingkaran gubuk-gubuk darurat. Wakil ketua geng Feng menggeram dan mobil berhenti tepat di depan gubuk. Tuan Kiamat, tolong aku. Wakil pemimpin geng Feng membuka pintu dan berteriak langsung. Lampu di gubuk langsung menyala. Pasukan Kiamat adalah pasukan Kongres. Untuk memastikan keadilan konferensi, tim penghakiman Kiamat tidak akan terlibat dengan pihak manapun. Karena jika Anda tinggal di kota, bahkan hotel kecil yang kumuh, mungkin terkait erat dengan geng tertentu atau keluarga tertentu. Jika Anda tertangkap oleh orang lain, membuat keributan besar dan menambahkan artikel ke dalamnya, itu akan berdampak negatif. Pasti hebat. Jadi setiap kali mereka pergi ke suatu tempat, mereka akan membangun gubuk terlebih dahulu di pinggiran kota untuk menetap dan tidak pernah tinggal di dalam daerah perkotaan. Dan semua pijakan tidak diperbolehkan mendekati orang dengan kekuatan apapun. Ini adalah aturannya. Aturan yang diterapkan oleh tentara Kiamat. Kecuali ada keadaan khusus atau dilaporan. Adapun seseorang seperti wakil pemimpin geng Feng yang tiba-tiba masuk dan meminta bantuan, itu adalah pertama kalinya. Karena tidak ada yang berani menjadi liar di tempat seperti itu. Kalau tidak, itu akan memprovokasi tim penghakiman Kiamat. Pasukan Kiamat saat ini seperti Tai Sui. Siapa yang berani mendobrak Tai Sui? Pintu gubuk dibuka. 13 juri Kiamat yang mengenakan jubah hitam dan topeng berjalan keluar. Napas mereka kuat dan dingin, dan mata mereka penuh dengan dominasi yang tak tertahankan. Perasaan yang menyesakan. Ini jelas bukan temperamen yang bisa dimiliki orang biasa. Lord Avokali, tolong saya. Seseorang seolah-olah dia telah menangkap sedotan yang menyelamatkan jiwa. Wakil pemimpin geng Feng bergegas ke dalam juri Avokali, seperti orang gila menangis dan meratap. Juri Kiamat tanpa ekspresi hanya melirik wakil pemimpin geng Feng dan matanya tertuju pada jalan di luar gubuk. Tapi mereka melihat deretan sosok gelap muncul di sana. Mereka berbaris dan berjalan menuju tempat ini. Memimpin kendaraannya adalah Damar dan dalam setelan jas. Dia melangkah dan menyalakan sebatang rokok sendiri. Di belakangnya adalah Ying Yu yang membunuh. Dr. Lin Ilahi, pemimpin juri Kiamat, memandang orang-orang yang datang dan berkata dengan tenang. Apakah Anda tahu apa yang Anda lakukan? Ya, Anda berurusan dengan beberapa urusan pribadi saya. Damar berjalan ke gubuk dan menarik napas. Smok berkata dengan tenang. Tuan Tianqi bunuh. Dia semua terbunuh. Dewa Dr. Damar terbunuh. Wakil pemimpin geng Feng berteriak histeris. Dokter membunuh semua hiu hitam saya. Dia membunuh. Tuan Tianqi, Anda harus memutuskan untuk kami. Jadikanlah pemimpin bagi hiu hitam kami. Langit malam bergema dengan suara panik. Wakil pemimpin geng Feng, Tang Hiesen, terbunuh. Pemimpin juri Kiamat segera menatap Damar dan berkata dengan wajah kosong. Dr. Damar, kami telah menyatakan kesalahanmu padamu kemarin. Kami memperingatkanmu untuk tidak membunuh orang yang tidak bersalah lagi. Kamu tindakan ini telah melanggar aturan konferensi. Mengapa Anda semakin sulit sekarang untuk membunuh Tang Hiesen? Apakah Anda mengabaikan tim penghakiman Kiamat kami, mengabaikan konferensi, atau apakah Anda sengaja memprovokasi kami? Tuan Kiamat, saya harus mengklarifikasi. Ini bukan karena minat saya, ini murni karena hiu hitam telah memprovokasi saya. Saya hanya melakukan serangan balik dengan tepat, bukankah itu bahkan diizinkan? Damar melihat dengan tenang, melihat juri Kiamat, katanya perlahan-lahan. Tidak ada lagi ketegangan dan kehikmatan saat pertama kali bertemu. Ya, itu hanya dingin. Jika ini masalahnya Dr. Damar, tolong serahkan buktinya. Jika hiu hitam benar-benar mengambil inisiatif untuk memprovokasi Anda, maka Anda dapat membantai sesuka hati dan saya tidak akan pernah campur tangan, kata juri Kiamat. Aku tidak punya bukti. Bahkan jika video satu saksi sudah cukup. Jika itu tidak cukup, satu tersangka akan cukup. Selama Anda memberikan ini, kami akan menyelidiki masalah ini dan memberi Anda tidak bersalah. Tetapi jika Anda tidak dapat memberikan bukti, maka kami akan hanya bisa pergi percaya pada hiu hitam, kata juri Kiamat. Ada ketertarikan antara dua negara adidaya.
terlalu mudah untuk mengetahui siapa yang akan bertindak lebih dulu. Jika Damar tidak memberikan bukti, itu hanya dapat berarti bahwa dia memiliki hati nurani yang bersalah, bahwa dia berbohong, dan bahwa dia memprovokasi masalah. Dokter Damar, jika Anda tidak memberikan bukti, maka kami hanya dapat berasumsi bahwa Anda membantai hiu hitam tanpa alasan, melanggar aturan kami, dan memprovokasi tim adjudikasi kiamat kami. Menurut aturan konferensi, kami hanya bisa tangkap kamu, Hakim Apokalim, terhadap Said tanpa ekspresi. Ketika suara itu jatuh ke tanah, 13 juri telah mengepung Damar, siap untuk menangkapnya. Tetapi pada saat ini Damar tiba-tiba membuka mulutnya dan minum. Tunggu sebentar. Jika Dr. Damar memiliki keraguan, Anda dapat menunggu sampai aula pengadilan untuk membicarakannya. Sifat Anda saat ini sangat serius dan harus dibawa ke aula pengadilan. Pada saat itu semua tuduhan Anda akan menjadi diadili dan dihukum di aula pengadilan. Tianqi Hakim menggelengkan kepalanya. Bisakah kamu membiarkan aku menyelesaikan kalimatku dulu? Damar bertanya. Oh, juri Apokali yang dipimpin mengerutkan kening tetapi masih mengangguk. Apa yang ingin Anda katakan? Tetapi itu tidak masalah. Saya tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Tanyakan saja kepada orang dewasa Apokali. Pertemuan Anda mengapa menahanku? Damar menatap orang-orang ini dan bertanya. Semua orang terkejut. Para juri kiamat semua berhenti. Wakil pemimpin Geng Feng memandangnya dengan tidak percaya dan berkata dengan gemetar. Dr. Damar, apa maksudmu dengan itu? Mungkinkah kamu belum siap untuk menghadiri konferensi itu? Wajib, kan? Semuanya aturan sepertinya hanya berlaku untuk mereka yang ingin berpartisipasi dalam konferensi, kan? Kata Damar acuh tak acuh. Ini, wakil pemimpin Geng Feng terdiam di tempat. Tapi Apokali Adjutanten tidak peduli tentang itu. Dr. Damar, apa yang kamu katakan sekarang hanyalah tipuan niat asli yang Hua. Dan kamu adalah untuk berpartisipasi dalam konferensi, dan semua yang kamu lakukan juga untuk konferensi. Sekarang hukuman dan penghakiman akan datang. Kamu mengatakan bahwa kamu tidak berencana untuk berpartisipasi dalam konferensi. Apakah Anda ingin bebas dari aturan dan peraturan? Dengan cara ini tindakkah semua orang dapat mengatakan saya tidak akan berpartisipasi dalam konferensi untuk menghadiri rasa bersalah? Kata pemimpin dari juri kiamat. Kamu mungkin salah paham. Kurasa aku tidak mengatakan sepatah kata pun dari awal hingga akhir bahwa aku tidak berencana untuk berpartisipasi dalam konferensi, kan? Damar berkata pelan. Lalu apa maksud Dr. Damar? Saya akan berpartisipasi dalam konferensi, tetapi persidangan tim penghakiman kiamat Anda, saya mungkin tidak menerimanya. Damar menggelengkan kepalanya. Kami memiliki saluran banding khusus. Jika Anda tidak puas, Anda dapat mengajukan banding. Saya ingin mengajukan banding dengan cara saya sendiri. Oke, cara sendiri. Semua orang di tim penghakiman kiamat memandang Damar, tapi detik berikutnya suara mendesing Damar di depannya tiba-tiba menghilang. Menunggu orang untuk bereaksi ledakan. Tubuh pemimpin juri kiamat dicubit oleh Damar dengan satu tangan dan menabrak gunung tandus di sebelahnya. Seluruh gunung bergetar dan retak. Di dunia terkejut. Wakil pemimpin Geng Feng benar-benar bodoh. Dr. Damar beraninya menyerang Hakim Kiamat. Gila, gila. Benar-benar gila. Itu adalah Hakim Kiamat. Itu adalah kekuatan resmi Kongres. Apakah Dr. Damar ditendang di kepala oleh seekor keledai? Berani bersaing dengan kekuatan majelis umum? Dan apakah dia tahu apa yang dihadapi? Kekuatan semacam ini, keberadaan macam ini. Apakah dia mampu menghadapinya? Wakil pemimpin Geng Feng merasa kepalanya seperti pesta. Dan dia tidak bisa lagi berpikir. Ledakan. Pada saat ini suara membosankan lainnya keluar. Kemudian saya melihat sesosok tubuh terbang ke arahnya seperti anak panah yang tajam. Wakil pemimpin Geng Feng belum menanggapi ledakan. Tanah hancur berbenturan, terciprat dan debu berterbangan. Ketika orang-orang melihat lebih dekat, mereka melihat seorang terbaring di lubang tanah yang besar. Itu tidak lain adalah Damar. Dia berdiri perlahan, tetapi sebelum dia berdiri tegak, pengadilan kiamat kapten di sana mendekatinya seperti teleportasi dan membanting kepala Damar dengan pukulan. Damar menyilangkan tangannya. Ledakan. Ledakan dahsyat meletus. Meskipun dia berhasil mengambil langkah ini, tanah di kakinya tidak mampu menahan kekuatan dominasi dan kekerasan dari pemimpin penghakiman kiamat. Seluruh tanah terbalik dan Damar jatuh ke tanah lagi karena pusatnya yang tidak stabil gravitasi. Ying Yu juga tergerak. Mereka semua menghunus pedang
dan membunuh tim penghakiman kiamat. Namun Yingyu yang sekuat dan tak terkalahkan masih memiliki celah besar dibandingkan dengan tim penghakiman kiamat. Kedua belah pihak hanya bertarung beberapa trik dan Yingyu berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Pedang di tangan semua tidak bisa menyentuh tim penghakiman kiamat sama sekali. Sebaliknya tubuh mereka menerima banyak tamparan dan baju besi tebal ditampar dengan miring. Bahkan ada darah meluap dari celah di lem dua Shadowyu. Namun setelah lebih dari 20 gerakan, orang-orang Yingyu semua ditolak dan datang ke sisi Damar. Dan tim penghakiman kiamat di sini telah mencabut pisau tajam di pinggang. Dr. Damar, keberanianmu mengagumkan, tapi sayang kecerdasan dan penglihatanmu agak mengkhawatirkan. Kamu tidak bisa mengalahkan kami. Aku menyarankan kamu untuk bergegas dan menangkapnya. Ini adalah peringatan kami untukmu, dan ini satu-satunya peringatan. Jika kamu bersedia untuk menyerah dengan patuh sekarang, kamu mungkin masih memiliki kehidupan untuk hidup. Jika kamu masih terobsesi dan terus berjuang, kami hanya bisa memenggal kepalamu dan memperingatkan dunia. Kapten berkata dengan tenang. Pada saat yang sama, tarik keluar pisau tajam yang disematkan ke pinggang di wajah Tuba. Itu adalah pisau tang ramping berwarna merah tua. Bilahnya bersinar dengan cahaya dingin dan itu sangat tajam, seolah-olah bisa memotong segalanya. Ketika bilahnya terhunus, suhunya sepertinya turun beberapa derajat jauh bermil-mil dan sepertinya embun beku akan mengembun di tanah. Semua pasukan Apokali menghunus pedang mereka. Mata di bawah topeng mengungkapkan niat membunuh yang tak ada habisnya. Wakil pemimpin Geng Feng menggigit hebat, takut sekaligus bersemangat. Apakah ini kekuatan Apokali Force? Bagus, haha, sekarang Dr. Genius Lin pasti akan mati, dia pasti akan mati, teriak wakil ketua Geng Feng bersemangat. Dia tahu bahwa Dr. Damar benar-benar membuat marah pasukan Tang Yanqi. Pasukan kiamat telah mulai membunuh. Fang Shai, Damar belum menjadi lawan. Pasukan Tianqi sekarang mereka akan menjadi serius. Geng gangster yang Hua, Damar, ayam, dan anjing yang harus dibunuh masih tergeletak di tanah. Wakil pemimpin Geng Feng tampaknya telah melihat Damar berkedut dalam genangan darah menyesali tindakan bodohnya. Tapi saat ini, beng beng beng. Banyak langkah kaki tiba-tiba terdengar di segala arah dan jauh. Langkah kaki itu tidak keras, tetapi karena volumenya yang besar rasanya sangat bising. Kapten penghakiman kiamat memandang Shen Yuan mengerutkan kening. Apakah ini orangmu? Ya, Damar menyela abu dari tubuhnya dan mengangguk. Mengapa memanggil mereka untuk mati sia-sia? Bahkan jika Anda memanggil 1.000 orang, 10.000 orang, itu akan sia-sia. Kapten penghakiman kiamat menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kamu salah. Mereka tidak di sini untuk berurusan denganmu, kata Damar. Lalu apa yang mereka lakukan? Tanya Kapten Apokali. Sedikit heran, mereka hanya memiliki satu misi. Mata Damar tiba-tiba berubah menjadi ganas dan pupilnya merah. Itu menghalangi tempat ini. Namun Damar tiba-tiba mengangkat tangannya dan melemparkan ke udara. Wow, banyak jarum perak menyilaukan yang dilempar langsung ke udara olehnya di bawah sinar bulan. Jarum perak seterang bintang, indah dan memabukkan, tapi di detik berikutnya semua jarum perak jatuh seperti tetesan hujan. Semua mengenai Damar dan Yingyu di belakangnya. Dalam sekejap mata semua orang berubah. Aura membunuh yang tak tertandingi berpusat pada Damar merekar di sekitar. Apa? Wakil pemimpin Geng Feng menatap kosong, jantungnya yang hampir melompat keluar dan tenggorokannya blokade. Apakah Anda akan memblokir area ini? Pembunuhan. Apakah Dr. Damar benar-benar bertekad untuk membunuh orang-orang ini dari tim penghakiman kiamat? Apakah orang-orang ini gila? Wakil pemimpin Geng Feng menemukan bahwa dia tidak bisa lagi melihat Damar dengan mata biasa. Bagaimana Anda bisa memprovokasi orang seperti itu? Wakil pemimpin Geng Feng sangat kesal, tapi bahkan jika Damar berkata demikian, tim penghakiman kiamat masih tidak takut. Dr. Damar, sepertinya kamu bertekad untuk melawan kami. Ya, kami akan memenuhi. Saya pikir setelah pertempuran ini, dunia tidak akan lagi berani memprovokasi dan melawan kami. Dan otoritas konferensi juga akan diizinkan. Dunia mengerti. Kapten penghakiman kiamat mengambil langkah kecil secara langsung. Dan dia melayangkan ke arah Damar seperti bulu. Tapi ketika mendekat sebuah pisau dantang. Ini seperti peri di surga. Dr. Damar, biarkan saya menggunakan kepala Anda untuk mengatakan kepada dunia penghakiman kiamat dan kesucian konferensi. Sebuah minuman bergema di langit malam. Ini adalah cahaya pisau di langit.
Betapa menakjubkan pisau ini. Tapi mata Damar seperti darah. Dia mengeluarkan pedang Wuzun yang dikirim oleh Zheng Kong. Mengangkat pedang dan menebas Denteng. Bilah pedang meraung liar dan cahaya pedang yang tarang tidak lebih lemah dari cahaya pedang yang jatuh, dan itu menghantamnya dengan keras. Bom, kedua pedang itu bertabrakan dan kekuatan dari dua senjata yang tak tertandingi itu melonjak dengan liar, meledak dengan kekuatan penghancur yang menakutkan dan tak terkalahkan. Kekuatan bergoyang seperti riak. Di sisi lain, Damar dan Kapten Penghakiman Kiamat memegang senjata ajaib di tangan masing-masing dan tidak menyerah sama sekali. Pada saat ini, Damar benar-benar menangkap pukulan mengerikan dari Penghakiman Kiamat Yanqi. Desir-desir Xiao Doyo di belakangnya juga bereaksi saat ini. Mereka mengangkat pedang panjang mereka secara serempak, mengayunkan kekuatan pedang mereka seperti lautan badai dan berlari menuju Hakim Cuaca. Apa yang tampaknya terselubung di bawah baju besi es adalah binatang buas dan ganas. Ledakan, sebuah pedang ditebas dan seseorang juri langsung melawan. Tapi sosoknya sedikit terguncang oleh pedang Yingyu. Jelas sekali dengan restu dari jarum perak Damar, kekuatan Yingyu telah meroket. Kedua belah pihak benar-benar bertarung bersama. Mata Kapten Jungman sedikit menyipit mengetahui bahwa Damar tidak mudah dihadapi saat ini dan dia harus bertarung dengan cepat. Buka, dia berteriak dengan suara rendah dan membanting pisau tang di tangannya. Kekuatan seperti gelombang meledak dan Damar terguncang kembali. Sebelum Damar Ren bisa berdiri diam, Kapten Jingmen tiba-tiba menikam tang saber ke tanah dan di depan dengan satu tangan, lalu mengguncang lengannya dengan keras dan mengambil tang saber. Seluruh tanah tiba-tiba terangkat dan gumpalan besar menutupi Damar seperti gelombang besar. Damar mundur 3 langkah dan menebas secara vertikal dengan pedang backhand, membelah gumpalan yang terangkat. Tapi di detik berikutnya Kapten Jingmen mengangkat pedangnya dan menembak keluar dari gumpalan retak dan meluruskan 7 bayangan secara pisau tang di tangannya, menebas ke arah kepala Damar. Damar buru-buru melemparkan pedang Wuzun mati-matian melawan Denteng. Sial, kedua pedang itu saling bertautan membuat suara benturan yang tajam dan banyak percikan api meledak dari tempat tembukan. Keduanya sangat cepat. Damar tidak bisa menahan, tetapi dengan tergesa-gesa dia menikam 10 jarum lagi di lengannya sebelum nyaris tidak mengikuti keputusan Kapten Tang Dao. Pada saat ini, Tang Dao tiba-tiba mengerahkan kekuatan dan Damar Zen mundur 7 atau 8 meter. Damar mencoba yang terbaik untuk berhenti, tetapi tubuhnya tidak patuh dan kakinya membuat beberapa jejak kaki yang dalam di tanah sebelum dia berhenti. Tetapi meskipun tubuh berhenti, tangan yang memegang pedang itu bergetar tanpa henti. Sekilas mulut harimau itu berdarah dan kulit telapak tangan yang memegang pedang itu semuanya retak. Apa? Kekuatannya mengerikan. Mata Damar serius. Dokter Damar, meskipun Anda menggunakan jarum perak untuk secara paksa meningkatkan kekuatan dan kekuatan Anda, tetapi batas manusia ada di sana. Batas Anda tidak cukup untuk bersaing dengan saya. Kekuatan yang ada tunjukkan mengejutkan saya, tetapi jika Anda ingin mengalahkan aku, ini masih fantasi. Kapten Jungman berkata dengan tenang, seolah-olah dia tidak bermaksud memberi Damar kesempatan untuk bernapas. Dia menerekamnya lagi, dan Tang Dao menebas seperti badai. Damar buru-buru mengangkat pedangnya untuk melawan. Deng. Serangkaian suara gendoran lainnya. Damar merasa lengannya akan dipatahkan oleh pisau tang lawan. Untungnya ini adalah pedang Wuzun. Jika ini adalah pedang biasa, itu akan dipotong lebih dari Hakim Tang Dao. Apakah ini kekuatan tim Penghakiman Kiamat? Itu di luar pemahaman para pejuang. Lelucon ini harus berakhir. Akhirnya mata Kapten Jungman menyipit, seolah-olah dia tidak ingin berlelor lagi. Dia menikam pedang Wuzun yang Damar buru-buru membanting di dadanya, dan kemudian lengannya bergetar dan Tang Dao Yokong tiba-tiba tetap di udara. Setelah kurang dari 1 detik, tubuh pemimpin tim yang berkuasa tiba-tiba menggambar bayangan dan seluruh orang berputar dengan tiba-tiba dengan pisau backhand. Dia meraih ganggang pisau tang
dan mengangkat pisau secara horizontal dalam postur yang sangat tidak terkendali leher Damar. Gerakan ini sangat indah dan dari segi kecepatan juga mendobrak performa sebelumnya. Tidak mungkin bagi Damar untuk mengikuti kecepatan ini. Pisau ini dia tidak bisa melarikan diri. Oke, wakil ketua pemimpin. Geng Feng di kejauhan mengepalkan tinjunya dengan gembira dan pupil matanya membengkak. Dia telah menantikan adegan ini, tapi detik berikutnya Denteng, suara renyah lainnya keluar. Lihat saja bilah pisau Tang itu menghantam leher Damar dengan kuat dan berhenti seperti itu. Apa? Penghakiman Kapten Avokali tercengang. Pisaumu sendiri tidak bisa membelah leher Damar. Bagaimana ini mungkin? Alangkah terkejutnya adegan ini. Ini adalah Kapten Penghakiman Kiamat. Ini adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi yang ditugaskan majelis umum. Kekuatan dan status di dunia seni bela diri benar-benar melampaui duniawi. Sungguh, lembah wajah merah sungguh puncak yang sapi. Tidak ada yang sebanding dengannya karena dia mewakili ini konferensi itu sendiri. Dan ketakutan militer orang seperti itu jelas tidak sebanding dengan orang biasa. Pedangnya pasti akan menghancurkan gunung dan menghancurkan laut. Namun, keberadaan yang menantang surga semacam ini tidak dapat menebas leher Damar dengan satu pisau. Bahan lehernya dari apa? Dunia terkejut. Dunia ketakutan juga luar biasa bahwa Rao adalah kapten penguasa dan ketika dia terganggu, suara mendesing. Pedang panjang yang tajam menyerang mengenai jantungnya dan secara langsung. Kapten penguasa merespon dengan cepat, segera pulih dan menebas dengan backhand. Meskipun pedang ini dengan cepat itu masih terlalu terburu-buru dan ditambah dengan kurangnya kecepatan itu dengan cepat ditangkap oleh Tang Dao. Tapi detik berikutnya berdengung, cahaya perak yang menyilaukan terbang lagi dan menembus dada Kapten Jungman dengan sangat halus. Kapten Adjudikasi melangkah mundur lagi dan melihatnya hanya untuk menemukan bahwa itu adalah jarum perak. Ternyata pedang tadi bukan tujuannya untuk membunuh Kapten Jungman, melainkan tembakan palsu. Jarum perak ini adalah senjata tajam untuk melawan Kapten Jungman. Kapten yang berkuasa mengerutkan kening. Keterampilan medis Damar terkenal di dunia. Jarumnya tidak pernah mudah. Namun jika hanya jarum perak kecil yang bisa menaklukkan Kapten Adjudikasi, bukankah itu tim Adjudikasi Kiamat akan sia-sia? Saya melihat bahwa dia memegang Tang Dao dengan satu tangan dan tangan lainnya meraih jarum perak secara langsung, dan angin lembut namun kuat tiba-tiba meledak dari jari-jarinya. Badai ini melilit jarum perak yang menusuk dadanya, mengguncangnya sedikit demi sedikit. Sebelum angin, jarum perak mengguncang lubang jarum di tubuhnya dan kemudian mengeluarkannya dengan paksa. Ini adalah metode pengambilan jarum yang sangat kejam dan kuno. Tidak mungkin bagi orang biasa untuk memahami. Tapi metode ini berhasil seperti yang diprediksi. Tidak butuh waktu yang lama untuk jarum perak ditarik keluar oleh Kapten Penguasa meskipun dadanya berlumuran darah. Itu bukan cedera serius. Kemudian mengambil pil lain dan memasukkannya ke dalam mulut Anda. Apakah ini pil detox? Damar berkata dengan acuh tak acuh. Ya, racun apapun yang dapat disembuhkan, Dr. Damar. Konferensi kami mencakup semua. Apakah itu dengan pisau, pedang, atau racun, kami sebenarnya lebih profesional daripada orang lain. Anda mungkin yang terbaik di dunia seni bela diri medis, tapi saya harus memberitahu Anda bahwa Anda masih terlalu dewasa untuk bersaing dengan kami. Kapten Jungman berkata dengan dingin, niat membunuh di matanya semakin kuat. Dia tidak terluka selama bertahun-tahun. Kali ini Damar membuatnya melihat darah dan arogansi dan pemusuhan yang tidak pernah dia lihat selama bertahun-tahun. Di hatinya tidak bisa membantu tetapi sedikit meningkat. Dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dan pisau Tang yang dia pegang sepertinya mencium temperamennya yang gelisah dan sedikit gemetar. Mata Damar menegang dan dia juga waspada. Dr. Damar, bergeraklah. Kapten Jungman meraung dan melemparkan pisaunya dengan tajam, suara mendesing. Pisau panjang itu menebas secara horizontal dan embusan angin dilepaskan. Angin seperti pisau merobek bumi menabrak Damar dengan momentum merusak. Damar segera melawan dengan pedangnya.
Tapi embusan angin ini terlalu menakutkan. Begitu orang menyentuhnya, mereka tersingkir dan terbanting ke dalam kantong tanah di bagian belakang. Dalam sekejap, kecuali lereng tempat Damar berbaring, seluruh kantong bumi diretakkan oleh badai ini. Betapa menakutkannya. Dada Damar penuh dengan pisau dan bajunya terkoyak, memperlihatkan tubuh yang kokoh, tapi dagingnya tidak rusak, bahkan tidak ada jejak. Mata Kapten Jukman tenggelam dan kemudian melompat. Tangdau menebas dengan keras dan serangan yang luar biasa seperti mulut iblis besar menelan langsung ke Damar terlalu cepat. Momentumnya sangat ganas. Sebelum Baiye bangun, dia ditembakkan oleh Tangdau. Bahkan jika dia mengangkat pedangnya untuk melawan, dia tidak bisa melawan. Denteng, denteng, denteng. Suara renyah tidak ada habisnya. Beberapa mengenai pedang Wuzun dan beberapa mengenai Damar. Tapi tidak peduli berapa banyak pedang yang diambil Damar di tubuhnya, mereka tidak bisa melukainya setengah poin. Melihat ini, Damar menyerah begitu saja dan melakukan serangan balik. Kapten penguasa segera memutar pisau tang dan melawan. Namun Damar akhirnya memanfaatkan kesempatan itu. Kaisar Timur Huan Yu. Damar berteriak keras dan memegang pedang ke arah Tangdau dan menamparnya dengan backhand. Kekuatan tak berujung berkumpul menuju telapak tangannya seperti pusaran, dan kekuatan penghancur yang begitu misterius sehingga kata-kata tidak bisa menjelaskan meletus. Ledakan. Tamparan itu menghantam dada Kapten Jukman. Ledakan. Kapten penguasa terbang keluar menghancurkan gubuk dan menghancurkan 3 besar. Ketika jatuh ke tanah, seluruh bumi terguncang. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Kekuatan telapak tangan ini sebenarnya tidak lebih lemah dari Kapten Penghakiman. Saat dia berjuang untuk bangun, brengsek, topeng di wajahnya terkoyak dan hancur berkeping-keping, memperlihatkan wajah yang tidak tua tetapi sangat berubah-ubah. Kehidupan kapten yang berkuasa menyentuh wajahnya dan matanya tertuju pada Damar lagi. Melihat Damar bahwa rambut aslinya yang hitam berubah menjadi seputih salju, dia menatap tubuhnya untuk sementara waktu, dan setelah beberapa saat dia tiba-tiba mengerti sesuatu. Tidakkah menurutmu, apakah tubuh Dewa Bila Diri? Tuan Tianqi memang sangat berpengetahuan, kata Damar dengan tenang. Bagaimana mungkin? Kapten penguasa tertegun. Informasi yang diberikan kepada Anda di atas menunjukkan bahwa tubuh fisik Anda jelas merupakan tubuh bawaan. Mengapa menjadi tubuh Dewa Bila Diri lagi? Kalau begitu saya pikir databasemu itu harus diperbaharui. Ya, tapi ini bisa berarti kami dapat melakukan apapun padamu. Dewa Bila Diri memang kuat tetapi tidak terkalahkan. Mungkin ini akan menjadi pertempuran yang sulit, tapi untuk menjaga kehikmatan dan kesucian konferensi Dr. Damar, saya harus menggunakan jurus terlarang ini, Kapten Jukman berkata dengan sungguh-sungguh. Ketika kata-kata itu jatuh, hembusan angin tiba-tiba muncul di sekujur tubuhnya. Angin kencang bertiup langsung ke jubahnya. Pada saat yang sama, pupil matanya benar-benar bersinar dengan cahaya biru. Dan pola elang muncul di wajahnya, yang juga bersinar dengan cahaya biru. Fenomena seperti itu sama sekali tidak dapat dijelaskan oleh Xenios. Cukup mengerikan. Langkah terlarang. Damar juga terkejut. Dr. Damar, hari ini Anda tahu apa itu kiamat dan apa itu keputusan. Kapten yang berkuasa berteriak dan menusukkan pisau tang di tangannya ke telapak tangannya. Pada saat yang sama, semua juri yang melawan Ying Yu di sana secara paksa mundur, dan 2 dari mereka bahkan mengambil wakil pemimpin Feng Yu yang masih duduk di tanah, dan dia terus mundur ke belakang. Tidak bagus. Damar menyadari sesuatu yang salah, dan dia berteriak pada Xiaodo Roles, mundur, tapi sudah terlambat. Pisau kota surga. Kapten pengadilan Tianqi berteriak, dan dengan putaran pisau tang di tangannya, kekuatan tak berujung mengalir ke tanah di sepanjang pisau. Kemudian menyebar ke segala arah, dan kemudian bergegas keluar dan bersama. Bang. Nan tet. Ledakan dahsyat terdengar di Gunung Tandus ini. Orang-orang di kejauhan hanya bisa melihat langit malam dan bukit-bukit Tandus di luar kota nampu terangkat. Batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke udara, dan napas biru
biru langsung ke langit seperti letusan gunung berapi super speed. Wakil pemimpin geng Feng dibawa ke ruang terbuka di kejauhan oleh juri diturunkannya. Tapi kakinya sudah lemah dan dia langsung jatuh ke tanah, seluruh tubuhnya menggigil. Ledakan, benturan keras terjadi serta suara batu bergulir dan retak bumi. Tanah terus bergetar, ini seperti gempa keterlaluan 800 SR. Wakil pemimpin geng Feng sangat ketakutan sehingga dia mengikuk di tanah. Tidak berani melihatnya. Setelah pukulan detik getaran tanah berhenti dan wakil pemimpin Feng perlahan mengangkat kepalanya. Sepintas gunung tandus di kejauhan penuh debu, batu-batu besar terciprat ke kaki gunung. Seluruh gunung benar-benar retak dan hanya bau kehancuran dan pasir dan batu mengambang yang tersisa di udara. Kekuatan Hakim Kiamat, wakil pemimpin geng Feng menatap kosong ke pemandangan apokaliptik ini. Pada saat ini, Hakim Kiamat di sebelahnya mengeluarkan ponsel dan memutar nomor. Ya, itu tidak apa-apa, Anda bisa menghadapinya. Juri hanya mengucapkan beberapa patah kata dan menutup telepon. Siapa yang kamu panggil? Wakil pemimpin geng Feng bertanya dengan heran. Untuk orang-orang di luar gunung, biarkan mereka menghadapinya dan memblokir tempat ini untuk menghindari membuat terlalu banyak kebisingan di dunia dan membuatnya sulit untuk mengakhirinya, kata juri ringan. Blokade, mengapa tidak perlu? Bukankah Dr. Damar sudah mengirim seseorang untuk memblokir tempat ini? Wakil ketua geng Feng berkata dengan bingung. Tetapi, melihat Hakim mengangkat pisau di tangannya, dia berkata dengan suara serak. Mereka tidak dapat memblokirnya karena mereka membantu Dewa Dr. Damar. Mereka adalah pendosa konferensi. Jadi mereka juga harus dihukum. Dr. Dewalin sudah mati. Kami akan mulai membersihkan semua yang terkait dengan ini. Mereka yang terkait dengan Dr. Damar karena masalah ini memiliki dampak yang besar. Kami tidak akan bisa pernah menunjukkan belas kasihan dan siapapun yang bersalah akan dihukum. Hakim berkata dengan dingin, dia mengambil pisau dan berjalan menuju pinggiran. Begitu juga dengan juri lainnya. Dr. Damar sudah mati dan masalah ini harus diakhiri. Wakil pemimpin geng Feng juga menghela napas lega dan pada saat yang sama hatinya penuh kegembiraan. Damar sudah mati dan dia tidak khawatir lagi. Dan sekarang semua pejabat tinggi hiu hitam telah dibantai oleh Damar. Dan Tang Heisan juga selesai. Apakah itu berarti dia akan menjadi bos hiu hitam mulai sekarang? Puchen, ini akan menjadi milikku. Dewa Dr. Damar ini sudah berakhir. Ini sudah berakhir, bukan salah siapa. Hanya saja kamu terlalu sombong, bahkan tim penghakiman kiamat berani mengacaukannya. Haha, orang sombong kamu tidak bisa bersombong. Wakil pemimpin geng Feng memandang puncak gunung tandus yang rusak. Sudut mulutnya terangkat dan senyum puas muncul. Tetapi pada saat ini senyum di wajahnya tiba-tiba berhenti lalu perlahan mengeras. Mata itu perlahan melebar. Dia tertegun sejenak lalu menggosok matanya dan melihat ke arah tempat berdebu di bukit tandus yang rusak. Hanya dengan satu pandangan dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Dia belum mati. Dia belum mati. Para juri di sekitar mendengar suara itu berhenti serempak dan melihat ke gunung tandus yang rusak. Kapten penguasa yang jatuh di sisi juga berhenti dan memalingkan muka. Baru saat itulah dia menyadari bahwa Damar dengan rambut putih telanjang dada memegang pedang Wuzun dan berjalan keluar dari debu. Apa? Semua orang terkejut. Setelah menerima pukulan seperti itu dari Lord Yan, dia tidak mati. Orang ini sangat kuat. Berapa juri kiamat tidak bisa menahan napas. Kekuatan Damar telah melampaui kondisi mereka.